Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana, yang mempunyai jangka waktu tertentu. Dan dalam pembayarannya disertai dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil. Baik, selanjutnya mengenai pembiayaan murabahah. Apa sih pembiayaan murabahah? Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Di sini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok yang ditambah dengan margin atau keuntungan. Dan keduanya di sini harus saling sepakat mengenai tentang harga jual dan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya mengenai wakalah akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad wakalah. Jadi apa itu akad wakalah? Akad wakalah adalah akad pendelegasian, akad pemberian kuasa kepada orang lain, akad menjadikan orang lain sebagai wakil kita. Jadi wakalah dengan wakil itu dari satu akar kata. Nah, kalau Sayyid Sabiq mendefinisikan akad wakalah itu sebagai istinabatul insani ghairahu fima yaqbal niyabah. Jadi, permintaan seseorang kepada orang lain untuk menjadi wakil dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh diwakili. Jadi, ada beberapa perbuatan yang tidak boleh diwakilkan. Seperti contohnya sholat. Jadi, jika kita sedang halangan tidak bisa melakukan sholat dikarenakan sakit atau ada kepentingan yang lain, itu tidak boleh mewakilkan sholat kita kepada orang lain. Dewan Syariah Nasional itu mendefinisikan akad wakalah adalah pemberian kuasa dari al-muwakkil kepada al-wakil untuk melakukan perbuatan hukum yang telah ditentukan. Contohnya seperti dalam Bank BTPN Syariah itu ada produk namanya pembiayaan menggunakan akad murabahah wa wakalah. Nah, jadi akad wakalah ini terjadi ketika bank sebagai al-muwakkil mewakilkan kepada nasabah sebagai al-wakil untuk membeli peralatan-peralatan yang diperlukan oleh nasabah. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yakni tentang aplikasi wakalah dalam perbankan syariah. Nah, wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukuan LC atau Letter of Credit Import Syariah and Letter of Credit Export Syariah, inkaso, transfer, penitipan, anjak piutang, dan juga wali, amanat, investasi, reksadana, dan juga lain-lainnya. Dalam pengaplikasiannya di perbankan syariah, wakalah sendiri bermacam-macam. Yang pertama, transfer. Transfer sendiri itu jasa yang diberikan bank untuk mewakilkan nasabah dalam pemindah dana dari suatu rekening ke rekening lainnya. Kemudian, collection atau inkaso. Nah, inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Lalu penitipan. Nah, akad pendelegasian pembelian barang itu adalah wakalah dalam hal penitipan. Terjadi apabila seseorang itu menunjuk orang-orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Kemudian yang keempat adalah LC atau Letter of Credit. Nah,
LC adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad wakalah bil ujroh, qard, murabahah, salam istisna dan juga lain-lain. Syarat wakalah yaitu yang pertama, pernyataan ijab dan kabul harus digunakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Kedua, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dan ketiga, syarat-syarat mewakil atau yang mewakilkan, yaitu pemilik sah dan orang yang mu'alaf atau orang yang mumayyiz dalam batas tertentu. Keempat, syarat wakil atau yang mewakilkan. Pertama, cakap hukum. Kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dan ketiga, wakil adalah orang yang diberikan amanat. Kelima, hal-hal yang dapat diwakilkan. Pertama, yaitu diketahui dan jelas oleh orang yang mewakilkan. Dan kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Rukun pembiayaan akad murabahah ada 4, yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, syiwat, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Kemudian syarat-syarat murabahah yaitu harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Yang keempat, harga pokok dapat diketahui secara pihak satuannya. Yang kelima, murabahah tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi. Dasar hukum dari murabahah yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 9, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang kamu berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu.